Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang akhlak kepada para ulama, atau kita kasih tema nasab habaib, sadah ba'alawi, dan akhlak kepada para ulama. Mengapa begitu? Karena akhir-akhir ini sering kita dengar pernyataan-pernyataan yang tidak berakhlak sama sekali kepada para ulama, dan itu bertentangan dengan ajaran Islam, di mana ketinggian derajat para ulama ini memang menjadi salah satu ajaran penting di dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, derajat para ulama beberapa derajat. Artinya apa? Ketika Allah memberikan penjelasan derajat mereka itu tinggi, maka kita harus hormat, harus takzim kepada para ulama, dan kita harus ikut kepada para ulama. Jadi begitu. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maksudnya apa? Orang yang berilmu gak sama dengan orang yang tidak berilmu. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Maksudnya bagaimana? Suatu tesis, suatu pandangan ketika disampaikan oleh para ulama itu berbeda dengan pandangan yang disampaikan oleh orang yang bukan para ulama. Artinya orang yang berakal semestinya harus mengikuti para ulama, bukan mengikuti orang yang bukan ulama. Harus ulama yang diikuti, bukan para ulama. Karena kalau ikut pada orang yang bukan ulama berarti gak punya akal. Ini berdasarkan Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. Nah, karena orang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Para ulama gak sama dengan bukan ulama. Para ulama derajatnya ditinggikan oleh Allah beberapa derajat. Maka bagaimana umat Islam harus memberikan penghormatan, mengagungkan para ulama, harus mengikuti para ulama, bukan melecehkan. Dalam hadis an Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Haditsun hasan rawahu Ahmad wal Hakim at-Tirmidzi At-Tabarani wal Hakim. Qala al-Hafidhan al-Munziri wal Haythami wa isnaduhu hasan. Ini hadis hasan. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami. Artinya bukan orang baik ya, bukan orang baik. Orang yang tidak mengagungkan orang besar di antara kami. Orang besar itu harus diagungkan, harus dimuliakan, bukan dilejehkan. Dan tidak menyayangi orang kecil di antara kami. Orang yang masih kecil, yang kecil itu disayangi. Kecil ilmunya disayangi dengan diajari, kecil usianya disayangi.
dituntun agar menjadi orang baik, dan tidak mengenal hak orang alim di antara kami. Artinya orang alim, para ulama itu ada hak yang harus kita penuhi. Apa haknya? Kita muliakan mereka, kita tinggikan derajat mereka, dan kita ikuti sikap serta tindakan mereka yang berdasarkan ilmu pengetahuan agama. Ini hadis hasan riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, At-Tirmidzi, juga At-Tabrani dan Al-Hakim. Nah, ini artinya apa? Kita mengikuti para ulama ini merupakan ajaran penting di dalam agama, dan melecehkan para ulama itu tidak boleh. Ini ada kisah ya, ada seorang ulama besar di Mekah Al-Mukarramah, Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Beliau menulis syarah Sahih Muslim. Beliau mazhabnya Syafi'i, asal Ethiopia, asal Harar di Habasyah, Ethiopia. Kemudian hijrah ke Mekah, berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani, mengarang syarah Sahih Muslim setebal 26 jilid, syarah Ibnu Majah 26 jilid, kemudian menulis tafsir Hadaiqur Rawh war Raihan itu 32 jilid. Kemudian banyak juga karangan-karangan beliau. Beliau cerita di salah satu kitabnya, suatu ketika beliau ini berdiskusi dengan kawannya. Lalu kawannya ini, ulama yang lain ini, berargumen dengan pernyataan Imam Ibnu Malik, Shahibul Alfiyah, bahwa Imam Ibnu Malik berpendapat begini. Lalu Syekh Amin ini bilang, kata beliau, Imam Ibnu Malik itu manusia biasa, bukan nabi. Beliau bilang begitu. Kemudian pada malam harinya Syekh Amin Al-Harari ini, beliau bermimpi, beliau pulang dari Masjidil Haram ke rumahnya. Di perjalanan beliau bermimpi berjumpa dengan Ibnu Malik, dan Imam Ibnu Malik marah pada beliau. Imam Ibnu Malik katanya dawuh berkata kepada Syekh Amin, kamu nanti saya tuntut di akhirat, saya gugat kamu di hadapan Allah di akhirat. Itu kata Imam Malik kepada Ibnu Malik ya, Ibnu Malik kepada Syekh Amin. Akhirnya beliau bangun. Setelah itu Syekh Amin ini setiap ingat mimpi itu beliau menangis, menyesal. Telah berkata ketika kawannya yang berdiskusi menyampaikan argumen pendapat Imam Ibnu Malik, beliau bilang Ibnu Malik bukan nabi, manusia biasa. Akhirnya beliau menyesal, menangis. Akhirnya sebagai pernyataan taubat beliau kepada Imam Ibnu Malik, beliau juga menulis syarah Alfiyah Ibnu Malik. Kalau nggak salah tebalnya 4 jilid. Nah, ini artinya apa? Ini kita kepada para ulama harus punya adab, punya akhlak. Nah, biasanya yang nggak punya adab, nggak punya akhlak kepada para ulama ini aliran sesat. Siapa? Wahabi. Wahabi kalau disodorkan pandangan para ulama, mereka bilang itu bukan Al-Quran, bukan hadis. Ini mereka, ya memang bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi para ulama otoritasnya diakui oleh Al-Quran dan hadis. Jadi para ulama ini diakui otoritasnya. Kemudian juga yang begitu biasanya orang Syiah. Orang Syiah, saya pernah jumpa dengan orang Syiah di Depok ya, kira-kira tahun kemarin bulan Desember, di hadapan saya dia bilang besok di akhirat saya akan menggugat Imam Bukhari. Saya tanya sama dia, kenapa digugat? Akhirnya saya jelaskan pada waktu itu, nggak usah nunggu di akhirat, di sini aja gugat ke saya aja, jangan kepada beliau. Kepada beliau. Artinya apa? Orang Syiah ini nggak punya adab, nggak punya akhlak kepada para ulama, nggak punya. Ya mungkin mentang-mentang dia punya nasab tinggi atau apalah, mentang-mentang biasanya orang Syiah. Kemudian orang liberal ini juga gak punya adab kepada para ulama. Para ulama ya manusia biasa, ya memang manusia biasa, tapi para ulama orang ahli ilmu, dan ini bukan ahli ilmu. Termasuk yang tidak punya adab kepada para ulama ini belakangan ini beberapa gelintir orang ya yang menolak nasab para habaib. Itu gak punya adab. Coba bayangkan ketika disampaikan pandangan para ulama, itu bukan nasabah katanya. Loh, itu ulama besar.
Walaupun bukan nasabah, belum tentu bukan nasabah, karena ilmu nasab itu levelnya di bawah ilmu-ilmu yang lain. Ulama jangan dilecehkan, karena biasa sekarang melecehkan para ulama. Ini coba ya, kita misalnya kalau ingin tahu para ulama ini hanya beberapa saja ya, para ulama yang mengakui nasab Sadah Ba'alawi, para habib. Itu siapa? Al-Imam Al-Janadi, wafat tahun 732 Hijriah. Al-Imam Al-Khazraji, wafat 812 Hijriah. Al-Imam Az-Zabidi, wafat 893 Hijriah. Beliau ini yang mengarang kitab At-Tajridus Sharih, Mukhtasar Sahih Bukhari. Dan ini mukhtasar ini dikaji di mana-mana di seluruh dunia. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat tahun 974. Beliau mengakui nasab Ba'alwi. Dan beliau ini terkenal karamah kasyaf. Beliau ini ulama yang waliullah yang kasyaf, kata para ulama yang hidup sezaman dengan beliau. Lalu siapa lagi? Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Al-Madani, wafat 1194, pengarang kitab Al-Hawashi Al-Madaniyah, juga kitab Al-Hasyiatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Hafidh As-Sayyid Murtadha Az-Zabidi, beliau ini nasabah ya, pakar nasab. Beliau wafat 1205 Hijriah. Beliau mengakui nasab para habaib dalam banyak kitabnya. Di antaranya dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, dan di dalam kitab Tajul Arus min Jawahir Qamus, Syarah Al-Qamus. Beliau mengakui nasab para habaib. Kemudian siapa lagi? Al-Imam Asy-Syarqawi, Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, wafat tahun 1227 Hijriah. Beliau di dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah ya. Kemudian beliau juga menulis syarah At-Tajridus Sharih. Asy-Syarqawi ini Syekhul Azhar. Kemudian Syekh Mahfud Termas, pengarang kitab Manhajuz Zawil Fadl ya, hasyiah terhadap Minhajul Qawim. Beliau wafat 1308 Hijriah. Kemudian siapa lagi? Syekh Nawawi Al-Bantani, wafat tahun 1316 Hijriah. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari dan semua ulama NU. Para ulama, kiai-kiai pendiri pesantren ini mengakui nasab para Sadah Ba'alwi, para habaib mengakui, termasuk guru-guru kami di Sidogiri, di pondok-pondok yang lain, Kiai Maimun Zubair, semuanya mengakui nasab Sadah Ba'alawi. Kemudian siapa lagi? Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin ini mengakui ya nasab Sadah Ba'alawi. Kemudian yang terakhir Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini mengakui nasab Sadah Ba'alawi. Dan jangan dibilang beliau-beliau itu bukan nasabah, gak ngerti nasab. Kamu yang bilang begitu bukan apa-apa, gak ngerti apa-apa, kamu bukan ahli, bukan. Walaupun bilang dia seorang peneliti, lalu orang lain dibilang hanya membaca naskah. Jangan begitu, dibilang taklid buta kepada para ulama yang muktabar, kepada para ulama yang soleh, para aulia. Itu bagus daripada peneliti tapi tidak terbukti dan kabur lari ketika diajak diskusi oleh para ahli. Sungguh itu bukan peneliti, itu hanya mencari sensasi, itu mencari sensasi. Saya kira ini ya, artinya apa, ini kita nggak perlu terpengaruh lah dengan segelintir orang yang nggak mengakui nasab para Sadah Ba'alwi, para habaib, karena mereka bukan orang alim, jadi nggak usah. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Sadah Ba'alwi ya, yang soleh-soleh dulu, para solihun, kemudian para ulama kita yang mengakui nasab para Sadah Ba'alwi. Mudah-mudahan barokahnya mengalir kepada kita dan anak cucu kita semuanya, amin Allahumma amin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.